mungkin dia mendapat perlakuan kekerasan, mungkin oleh keluarganya atau siapa gitu. Di keluarga Bisa jadi kadang guru juga seolah-olah mempertahankan pembuli malah ospek. Nah, itu anak paling nggak suka itu tuh. awalnya gimana bisa terjadi kayak gitu? Sesuai dengan pengalaman, seperti ada pembulian itu karena memang latar belakang anak di keluarga, mungkin dia mendapat perlakuan kekerasan, mungkin oleh keluarganya atau siapa gitu. Di keluarga Bisa jadi di keluarganya misalnya sama orang kan tuanya. keluarga itu harusnya saling menyayangi. Betul. Kenapa bisa ada kekerasan? Kenapa? Bisa jadi karena mungkin gini, mungkin orang tuanya kurang memperhatikan. Nah, si anak ini mencari pelampiasan di luar gitu. Dan ini ya, yang namanya pembulian itu biasanya mencari pelampiasan yang lemah. Iyalah, kalau ngebully yang Itu lebih- benar kan, setuju kan? Sepakat. Nah, pasti yang lemah, ngincer yang lemah. nah itu memang kadang, apalagi ini di sekolah ya, kadang guru juga seolah-olah mempertahankan pembuli malah. Kadang gini, oknum guru ya, bukan guru, oknum guru. Malah si pembuli ini gimana caranya tetap sekolah. Tapi yang dibully, si korban, bagaimana caranya dia pindah sekolah atau mungkin tidak masuk sekolah. Karena ini mungkin agar si pembuli itu dipantau oleh sekolah. Seperti itu yang anak rasain. Bisa gitu. Atau mungkin si pembuli ini anak orang penting, Bisa juga. nggak tahu ya. Benar bisa juga. Gitu. Kalau di sinetron-sinetron kan gitu, dilihatinnya yang misalkan dua anak berantem nih di kelas, Iya. tek gitu kan, entah disebutnya berantem padahal pembulian bisa. Iya, Dipanggil ininya, orang tuanya. iya dua-duanya. Gitu. Yang satu ternyata masyarakat biasa. Yang benar. Itu ya bisa Orang dikatakan penting. orang penting, punya usaha atau donatur tertinggi di sekolah gitu kan. Setuju. Ya itulah. Jual setuju itu kan anak sinetron. Benar, enggak benar. Ana merasakan itu waktu sekolah lah, nggak usah disebutin jenjangnya ya. Ternyata memang ada anak nakal bahkan mecahin kaca. Dia main bola mecahin kaca itu. Ini kok nggak dimarahin gitu. Oh, orang tuanya memang sering ngasih lah ke oknum-oknum guru gitu ya. Kelihatan gitu. Ini anak waktu kecil gitu. Kok seperti ini ya? Memang ketidakadilan itu dimanapun ya, dimana ada yang penting ya. Ketika dia berbuat salah ya gimana caranya disensor gitu kan. Atau lebih ke guru ini, entah ya oknum guru ini bilang kayak sampai rada meremehkan. Ada beritanya tentang tanggapan seorang guru yang bilang malah, oh biasa, murid kan suka berantem, suka Bener, gitu. bener sekali Tapi emang gitu. tapi nggak bisa kayak gitu harusnya. Itu kan yang kayak gini tuh ditanggapi serius. Kenapa guru-guru teh seolah-olah ingin mempertahankan citranya kah? Kayak sebagai guru teh, oh nggak ada apa-apa di sini mah damai-damai aja biar citranya tuh terlihat baik. Ya bisa begitu karena memang jangan sampai sekolahan itu dinilai buruk oleh dinas. Nah, ya kan dinas itu kan memantau di mana ada istilahnya kucuran dana lah, apalah, bantuan apalah gitu. Kalau misalnya sekolahnya bermasalah kan nanti nggak akan cair dananya. Bisa jadi seperti itu. Ya ditutup-tutupilah masalah begitu. Ya sama oknum guru yang nggak begitu. Soalnya Ana juga banyak ketemu guru yang baik, yang adil.
dia bisa menempatkan posisi, dia bisa berbuat adil ke murid-muridnya gitu kan. Bahkan ada murid yang tidak mampu dia ngebantu gitu, kayak misalnya si muridnya tuh nggak punya buku, dibeliin sama gurunya. Anak pernah ngalamin ngeliat gitu, ada guru seperti itu, ada. Jadi ya memang kasihannya itu guru yang seperti itu tuh kadang nggak mendapatkan penghargaan gitulah. Ya memang si guru itu nggak berharap, tapi seolah-olah tidak ada perhatian gitu. Ngomong-ngomong bully kan, masih soal bully. Tahu kan ada bully yang legal di sekolah? Itu apa namanya? Ospek. Nah, itu anak paling nggak suka itu tuh. awalnya gimana bisa terjadi kayak gitu? Apakah ada apa yang namanya? Ya mungkin senioritas gitu ya. Nah, munculnya itu tuh sejak kapan? Anak nggak tahu, tapi yang jelas pas waktu masuk SMP, masuk SMA, pas masuk bahkan kuliah, iya, yang seharusnya itu jadi anggap dewasa. Dan ingat ya, anak paling nggak setuju sama yang namanya ospek. Anak sampai detik ini anak nggak akan pernah setuju. Kalau saya juga tidak setuju, karena nggak ada dampak positifnya. Yang ada apa? Si junior itu balas dendam. Kan bahaya kan, misalnya kalau misalnya si junior balas dendam pas waktu sudah ada KBM ya, udah mulai KBM, balas dendam itu banyak, dan anak ngelihat sendiri senior dipukul sama junior, dan anak ngelihat sendiri gitu. disuruh bawa pakaian yang aneh-aneh ya kan, nggak sama sekali nggak mendidik. Dan anak bakal menentang instansi apapun ya, tempat pendidikan apapun yang masih mengadakan ospek. Anak nggak setuju pokoknya. Iya, sempat banyak yang nentang, tapi diganti aja namanya jadi MPLS. Iya. Ya mungkin yang tadinya fisik, jadi misalnya hukuman bikin catatan apa, ya mendingan gitu lah, daripada misalnya harus push up, harus gimana gitu. Apalagi yang mungkin ada kekerasan yang lain mungkin udah nggak ada ya. Tapi tetap anak nggak akan pernah setuju sama yang namanya ospek MPLS. Anak nggak setuju. Siapapun yang mengadakan, anak nggak akan. Saya punya cerita ya soal pembulian. Saya bukan termasuk orang yang ngebully ataupun yang dibully. Saya ini ibaratnya hanya bisa menyaksikan, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa nolongin dan apalagi terlibat, enggak. Cuman ya perihnya cuma bisa nyaksiin doang gitu. Terus ya tetap ada tindak lanjut kayak ngelaporin dan sebagainya. Jadi dulu waktu SMP, kebetulan saya di SMP asrama ya. SMP asrama, saya punya temen yang ibaratnya rada 13 tahun gitu ya, tapi masih seperti 8 tahun gitu. Oh. Ada kan orang kayak gitu. Karena latar belakang yang kayak gitu, ya banyak yang greget gitu, soalnya ketika ngobrol nggak nyambung gitu kan. Awalnya itu emang nggak niat untuk langsung ngebully, enggak. Cuma karena bikin greget terus. Bikin greget gitu. Mungkin jadi kita ngomong A, dia nanggapinnya C, bahkan angka gitu nggak jelas. Jadi sasaran ya. Terus kita ngejelasin, dan kita peduli gitu ya, biar dia nggak ketinggalan pelajaran lain. Tapi malah nari-nari gitu ya. Kan bikin orang lain kesel gitu. Awalnya biasa aja kita sama tingkah lakunya, cuma lama-kelamaan dia ngundang gitu untuk orang di sekitarnya ngejailin dia gitu kan. Sampai ke ranah ekstrim, yang tadinya cuma ngejailin pakai kata-kata sampai ke fisik. Kita tuh heheureuyannya tuh kayak gini misalnya. Tidurnya gitu ya, jam 9 pada tidur, jam 12 atau jam 10-an dia tidur, ditarik, dikeluarin. Digulung udah lama, digulungnya. Dikeluarin, udah suruh tidur di luar gitu. Sama anak-anaknya. Ya kita teman-temannya ya balikin lagi ke dalam gitu. Udah gitu teh,
kalau misalnya kan di jadwal harus jam 4 udah bangun, dia sampai jam setengah 6 nggak bangun-bangun, disiram dan lain-lain gitu ya. Memang itu hukuman buat orang-orang yang telat bangun, tapi si anak-anaknya kayak ngelebihin hukumannya nggak sih, kayak ikut nyiram dan lain-lain. Terus dina heureuy akrabnya oge, misalkan kita teh kan punya selimut di sana teh, ini parah loh Bib ini. Sok mau main trampolin, tahu trampolin karena dia kebetulan tubuhnya juga kecil, dilempar-lempar gitu nggak sama teman-temannya, sama teman sama yang lebih tuanya gitu ya. Terus dilepas ke si selimutnya dan ya memang anak kecil itu kan belum tahu akibat. Ketika dia berbuat apapun gitu ya, belum tahu akibat. Nah, memang pengawasan dari orang tua itu bukan berarti ayah dan ibunya, bukan. Misalnya pengawas asrama kan. Nah, itu paling penting. Saya nggak tahu nih nanti lingkungan anak saya nanti kalau punya gimana gitu. Nah, terus bisa nggak nih Habib punya, kita kan nggak bisa kontrol orang lain ya, tapi bisa nggak yakinin anak atau ngedidik anak atau ngasih tahu anak kalau dunia tuh emang seperti itu apa adanya dan ngebuat dia tuh kuat gitu kalau ngadepin, atau enggak biar dia nggak terlibat sama yang gitu-gitu. Punya nggak semacam nasihat atau ke anaknya biar gimana? Anak sih ngedidik anak begini, gimana caranya menumbuhkan mental itu, yang penting rasa percaya diri. Memang anak itu kan kalau udah dibully, apalagi udah nggak punya temen, dia minder, dia takut untuk hadir kan ke keluar gitu, misalnya di sekolah gitu kan, di lingkungan rumah gitu. Nah, anak sih kalau ke anak sekarang kan memang udah gede, tapi tetap kadang suka ada ya pembulian dengan wajah sinis atau gimana sama teman-temannya. Di baudan. Di baudan gitu. Ya udah, anak mah gini aja lah. Ke anak, selama nggak ada pemukulan udah kamu cuekin aja. Kalau udah ada pemukulan baru lapor, wajib kan sekarang. Nah gitu, cuma gitu aja. Soalnya memang kata antum tadi, kita kan nggak bisa ngatur orang, nggak bisa ngerubah orang jadi baik, nggak bisa. Apalagi anak orang kan nggak tahu gitu. Ya udah, cuma gitu aja. Selagi nggak sampai fisik gitu ya? Nggak ada fisik, udah aman. Mau istilahnya mau dimusuhin satu sekolah gitu misalnya, ya kalau misalnya nggak kuat ya udah pindah, atau nggak usah sekolah, atau homeschooling. Kan adanya homeschooling itu karena memang untuk anak-anak bully kan, yang paling banyak anak-anak yang korban bully, sama yang memang orang tuanya itu nggak bisa nganter anak sekolah atau gimana kan. Nah, tapi kan kebanyakan yang homeschooling itu kan korban bully. Memang betul, kita nggak bisa merubah orang, nggak bisa. Tahu nggak, yang target bullying itu ada 2 macam. Apa tuh? Pertama, yang paling lemah. Yang kedua, yang paling sempurna. Atau yang paling different pokoknya. Iya, atau yang paling sempurna tuh yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling pinter, atau yang paling paling aneh. Bener, pokoknya itu bener. Ke satu yang lemah jelas. Paling menonjol gitu maksudnya. Pokoknya yang pinter diiri, ya yang bodoh diejekin kan gitu. Udah pasti itu mah. Jadi memang yang Ana perhatikan dari SD, SMP, SMA itu yang paling enak tuh yang dia yang biasa-biasa aja gitu, yang medium. Ya cuman kan orang biasa-biasa aja ini teh gimana ya? Ya flat aja gitu. Memang Ana perhatiin begitu, yang flat tuh justru nggak diganggu, atau kadang memang terbawa arus. Gitu, terbawa arus yang rame, gimana cari amannya gitu kan. Nah, memang yang punya nilai lebih gitu kan, pasti itu yang dibully gitu. Anak-anak ini makin buas gitu ya. Memang sih Ana merasakan gitu, melepaskan anak di sekolah itu kayak murah gitu.
ya kayak melepaskan ke rimba gitulah. Iya. Gimana caranya negara biar stabil dari pendidikannya berarti ya mungkin kan kayak di Finlandia mah udah mungkin Iya, udah pendidikan terbaik gitu. terbaik kan udah 10 tahun terakhir ini kan dia Iya. terbaik karena memang Nggak ada PR katanya. seolah-olah kayak non formal jadi sekolahnya Yang gitu.